Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octaviani Wulandari dengan NIM 5011946. Di sini saya mengambil judul Selayang Pandang Manajemen Risiko Syariah. Manajemen risiko merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari stakeholder dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai menjaga amanah dari Tuhan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko, maka semakin amanah pula manusia di mata stakeholder dan di mata Tuhan. Risiko ini muncul karena ada kondisi ketidakpastian, dan senyatanya kondisi ketidakpastian tersebut selalu muncul di kehidupan dunia ini. Dengan adanya manajemen risiko, maka manusia berharap dapat mengurangi tingkat ketidakpastian yang bisa menimbulkan kerugian atau dalam rangka memperkecil tingkat deviasi standar antara harapan dengan realita. Risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bisnis. Pada dasarnya, manajemen risiko dilakukan melalui proses mengidentifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko. Perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-Quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko bisa mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Risiko memiliki 3 hal utama, yaitu identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasikan risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Risiko dapat dikategorikan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni yaitu merupakan risiko di mana kemungkinan kerugian ada dan kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh risiko jenis ini seperti kecelakaan, kebakaran, dan banjir. Sedangkan risiko spekulatif yaitu risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Setelah identifikasi risiko, langkah selanjutnya yaitu evaluasi dan pengukuran risiko. Evaluasi dan pengukuran risiko bertujuan untuk mengenali dan memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang baik, maka risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan. Setelah melakukan analisis dan evaluasi risiko, langkah selanjutnya yaitu pengelolaan risiko. Mengelola risiko dengan cara menghindar adalah cara yang paling mudah dan aman, tetapi tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita menghendaki keuntungan yang tinggi dari bisnis, tentunya kita harus menghadapi risiko tersebut dan mengelolanya dengan baik. Sebagai contoh, ketika kita berinvestasi saham, maka kita tidak hanya akan menginvestasikan hanya pada satu saham, tetapi ada pada beberapa saham. Risiko dilakukan ketika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kemudian ditransferkan kepada pihak lain yang mampu menanggung risiko tersebut. Asuransi kecelakaan adalah salah satu contohnya. 2 hal lain yang terkait dengan pengelolaan risiko adalah pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian tidak diinginkan. Sebagai contoh adalah pemasangan alarm kebakaran dalam bangunan, ditujukan untuk mengendalikan risiko kebakaran. Pendanaan risiko mengandung makna bagaimana membiayai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Dengan demikian, ketika manusia melaksanakan pengelolaan risiko dengan baik dan sempurna, berarti manusia telah berusaha menjaga harta kekayaan Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Dengan mendasarkan diri pada prinsip inilah, kemudian dilaksanakan dengan mengelola risiko, baik risiko murni dan maupun risiko spekulatif. Artinya ketika manusia telah melakukan pengelolaan risiko ini dengan baik, maka dia telah memperoleh hidayah, jalan yang lurus dengan adanya pemahaman dan jiwanya mengenai arti penting pengelolaan risiko dengan baik. Kegagalan mengelola risiko juga hanyalah akibat dari kesalahan manusia itu sendiri, bukan kemudian menjadi kesalahan Tuhan. Tuhan mempunyai kehendak atas apapun yang terjadi pada diri manusia. Risiko bagi umat Islam adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Manajemen risiko yang baik mengidentifikasikan bahwa manusia berusaha menjaga amanah Tuhan atas harta kekayaan. Kegagalan mengelola risiko tidak kemudian membawa kerugian bagi Allah, tetapi hanya akan berdampak pada manusia yang telah gagal
dalam mengelola risiko tersebut. Jika kerugian yang dialami manusia akibat kegagalan dalam mengelola risiko tidak berdampak apapun terhadap jumlah kekayaan Tuhan atas langit dan bumi. Kerugian yang diderita manusia yang gagal mengelola risiko hanya akan memindahkan amanat kekayaan kepada orang lain yang lebih baik dalam mengelola risiko. Dengan pemahaman atas pengelolaan risiko yang baik akan berdampak pada kemampuan manusia menemukan Tuhan. Akhirnya, semoga Allah selalu meridhoi segala usaha kita dalam menjaga amanah kekayaan melalui manajemen risiko yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.